Ya, pemirsa, untuk pertama kalinya sejak 2021 APBN mencatatkan defisit. Padahal pada periode serupa 2024 APBN mencatatkan surplus sebesar 26 triliun rupiah. Nah, faktor apa sebenarnya yang jadi penyebab APBN defisit di awal tahun? Kita akan bahas lebih lengkap lagi pemirsa bersama dengan tamu istimewa saya. Ada Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan juga pengamat ekonomi Joshua Pardede. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya mohon izin mungkin ke Pak Hekal dulu. Kami dengar Ibu Menkeu Sri Mulyani menyampaikan terlambat rilis laporan kinerja APBN Januari 2025 begitu Pak ya. Ini alasannya apa Pak kalau dari pemerintah Pak? Ya kan beliau sendiri sudah menyampaikan bahwa ada data yang menurut beliau belum stabil sehingga beliau kepengen lihat kondisinya agak stabil dulu baru bisa mengumumkan. Kalau saya sendiri sih saya melihat memang kita komunikasi tetap berjalan, baru minggu lalu malah kita ada buka bersama dan beliau juga menyampaikan bahwa belum menyampaikan komunikasi seperti biasa bulanannya terhadap APBN. Kita memang menghimbau supaya komunikasi agak ditingkatkan. Dalam kondisi seperti ini justru malah kita berharap komunikasi dari pemerintah kita tingkatkan terus. Karena kan salah satu kritik dari masyarakat yang kita sering dapat adalah kurangnya komunikasi dari pihak pemerintah malah. Dan saya sebagai kader Partai Gerindra kan juga berusaha kita harus agak lebih rajin lah komunikasi sebab itu yang sangat diharapkan. Memang dengan adanya pemerintahan baru, tentu masyarakat semua ingin lihat apa sih yang sedang dilakukan oleh Presiden, pemerintah, dan sesuai nggak dengan ekspektasi atau yang diharapkan. Baik, Pak Hekal, ini kan termasuk juga dialog Sindo Prime ini dibangun karena kritik masyarakat Pak ya. Ketika muncul laporan seperti ini, begitu Pak Hekal. Yang ditangkap masyarakat adalah defisitnya 31,2 triliun rupiah. Ini pemerintah baru berjalan tapi malah mengalami lebih besar pengeluaran dari penghasilan. Apakah artinya APBN kita tekor besar pasak daripada tiang? Nah ini gimana Pak menjawabnya? Jadi kalau saya lihat ada sedikit berbeda. Kalau kita bandingkan year on year ya ketimbang tahun lalu. Kalau tahun lalu Bapak lihat di bulan Januarinya kan kalau ini kita lihat kejadian kemarin lah. Kemarin itu sebelum Ibu Menteri Keuangan melakukan pengumuman tentang APBN, sempat keluar berita seakan-akan Kementerian Keuangan mengumumkan penerimaan pajak yang turun sangat drastis. Ternyata ini kan berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, pagi keluar, terus sore keluar lagi berita itu, dan pada akhirnya malah kita lihat Presiden buka bersama dengan Ibu Sri Mulyani dan alhamdulillah hari ini malah Ibu Menteri Keuangan mengadakan pengumuman yang supaya bisa lebih jelas lah menyampaikan kepada masyarakat. Tapi kalau kita lihat tahun lalu Januari kan itu kita sedang melakukan kampanye pemilu. Jadi aktivitas ekonomi sedang ramai dan sedangkan kalau kita bandingkan dengan Januari tahun ini malah kita lagi mengintroduce yang namanya Cortex yang ya kita sama-sama tahu ada masalah-masalah lah di Cortex baru ini. Bahkan di Komisi 11 kita sudah mengadakan rapat dengan DJP, dengan Direktur Jenderal Pajak. Kita juga minta penjelasan karena ini kan menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Kita berharap bahwa dan kita minta jaminan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa dalam pengimplementasian daripada Cortex ini jangan sampai ada gangguan terhadap penerimaan negara. Bahwa dalam setiap implementasi sistem baru mungkin ada sedikit batuk-batuk di awal itu normal dan kita minta mereka timnya siaga 24 jam untuk melakukan perbaikan dan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan kalau besok nih Komisi 11 akan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi untuk mengecek langsung di kantor-kantor pajak, mau lihat assessment aja terhadap situasi terkini karena kan kita berharap bahwa menjelang waktunya untuk pelaporan tahunan pajak, menjelang waktunya untuk pembayaran THR masyarakat nggak ada yang terganggu sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden. Tapi memang dengan adanya sistem baru kami lihat mungkin di awal ini ada
penurunan penerimaan, tapi sebagaimana disampaikan dalam press release-nya Kementerian Keuangan, ternyata pola penerimaan pajak ini masih inline dengan kebiasaan. Tapi ya kalau kita lihat datanya, saya lihat di penerimaan PNBP, di penerimaan bea cukai sebetulnya masih normal. Memang yang agak turun di pajak. Jadi kalau menurut saya mungkin memang kita harus teliti lebih dalam lah terkait pajak ini. Baik Pak Hekal, kami sudah menangkap apa yang disampaikan. Nah ini menarik Pak Joshua Pardede, artinya apakah memang ada pendapatan yang berkurang dalam hal seperti yang disampaikan tadi mengenai pajaknya, atau memang ada pengeluaran yang bertambah sehingga mengakibatkan defisit Pak Joshua? Kalau kita lihat dari sisi postur belanjanya sebenarnya secara umum dari sisi pertumbuhannya sebenarnya masih normal saja ya. Dari sisi pertumbuhan belanja negaranya Januari Februari tahun ini pertumbuhannya sekitar 9,6%. Dan ini saya pikir mungkin yang membedakan adalah tadi seperti yang Pak Eka sampaikan, bahwa yang membedakan adalah tahun lalu itu kan memang kita masih belanja pemerintah itu difokuskan untuk belanja pemilu ya. Plus lagi juga terkait dengan belanja bantuan sosial, terkait dengan untuk penanganan ataupun untuk mitigasi dampak El Nino ya. Dan di tahun ini memang sekalipun memang di awal tahun ini kita ketahui bersama juga bahwa Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 1 ya terkait dengan efisiensi, namun kenyataannya pemerintah masih terus mendorong adanya spending ya, dan ini tidak mempengaruhi terkait dengan belanja, terkait dengan spending bantuan sosial, lalu juga terkait dengan belanja pegawai, ya ini sama sekali tidak mempengaruhi, sehingga saya sepakat bahwa yang mungkin terjadi ada sedikit pengaruhnya adalah terkait dengan kondisi penerimaan perpajakan tadi ya. Salah satunya kita juga perlu mencermati bahwa sektor yang berkaitan dengan komoditas ya, ini juga kita perlu mencermati juga dampak dari globalnya ya. Situasi globalnya saat ini juga tidak baik-baik saja ya. Kita juga perlu ingat bahwa kebijakan Trump ya, Presiden Amerika ini sudah di awal tahun ini saja kan sudah mengumumkan akan menaikkan tarif impor ya pada produknya Tiongkok, produknya Kanada dan juga Meksiko, sehingga ini pun juga mempengaruhi juga ya kinerja ekspor, sehingga pada akhirnya pun juga akan mempengaruhi juga dari sisi penerimaan perpajakan. Dan secara umum kalau kita melihat dari sisi dampaknya tadi, kalau kami mencatat dari penyampaian dari Kementerian Keuangan sendiri, PPh 21 ini memang ada sedikit secara umum ya, meskipun memang ada dampak dari tarif efektif rata-rata, namun memang ada lebih bayar ya. Ini yang kita lihat, pemerintah sudah menerapkan PPh 21 sejak Januari 2021, ini mengakibatkan lebih bayar sekitar 16,5 triliun di 2024, sehingga lebih bayar yang diklaim itu diklaim kembali di Januari dan Februari 2025, sehingga makanya kalau kita lihat kita normalize ya, sebenarnya ada di tayangan presentasi tadi Bu Menkyu dan juga Pak Wamen, bahwa rata-rata adjusted PPh 21-nya sebenarnya masih relatif lebih tinggi ya di Januari Februari tahun ini, sekitar 21,2 triliun dibandingkan dengan tahun lalu 20,4 triliun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi penerimaan perpajakan secara umum masih cenderung cukup baik ya. Jadi mungkin tadi kalau kita lihat mengapa defisit ya, mungkin di awal tahun ini tadi ada efek sedikit penyesuaian dari sisi penerapan implementasi Cortex ya, yang mungkin masih belum sempurna. Lalu juga mungkin dari sisi belanjanya yang masih tetap cukup bagus ya, khususnya untuk program prioritas pemerintah ya, untuk pangan, lalu juga terkait dengan khususnya terkait dengan supply chain pangan, sehingga makanya dari sisi defisitnya cenderung defisit ya, ataupun dari sisi neraca fiskalnya mengalami defisit. Tapi kalau kita lihat secara umum ya, dibanding kalau terhadap PDB kita itu masih di bawah 1% ya, 0,13% terhadap PDB. Jadi sebenarnya masih tetap terkendali defisit fiskal kita, dan mudah-mudahan sampai hingga akhir tahun ini defisit fiskal kita masih akan tetap terjaga di bawah 3%. Demikian. Kalau tentang harga komoditas, Pak, apakah defisit ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap harga komoditas seperti misalkan batu bara, nikel, minyak kelapa sawit mentah? Iya, kalau kita tidak bisa memungkiri ya bahwa
ketergantungan itu masih tetap ada, namun yang kami highlight juga, yang kami nilai bahwa pemerintah saat ini pun juga melihat bahwa perlunya ya urgensi dari hilirisasi. Nah, oleh sebab itu makanya program hilirisasi ini akan terus melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, bahwa program hilirisasi ini merupakan salah satu langkah-langkah untuk meningkatkan nilai tambah ya, supaya kita tidak lagi bergantung terus-menerus pada sumber daya alam pertambangan ataupun mineral ya. Karena kalau kita bicara kita hanya mengekspor mentahnya saja tanpa ada proses hilirisasi di dalamnya, tentunya kita akan terus bergantung kepada harga di pasar internasional. Tapi kalau kita sudah memproduksi dengan nilai tambah yang lebih besar dengan proses hilirisasi di dalamnya, industrialisasi di dalamnya, tentunya kita tidak lagi terus bergantung cukup besar ya pada fluktuasi di pasar harganya di pasar internasional. Sehingga kata kuncinya saya pikir adalah hilirisasi, dan itu terwujud dengan program proyek strategis nasional pemerintah yang dimana masih tetap mengeksplorasi pembangunan smelter ya di sentra-sentra pusat-pusat, misalkan pembangunan smelter nikel misalkan di wilayah kawasan timur Indonesia. Baik, menarik. Sebelum saya ke Pak Haikal, kita simak terlebih dahulu Menteri Keuangan yang juga menyebut pendapatan pajak dalam 2 bulan terakhir mencapai 10,5% dari target tahun ini, pemirsa. Disebutkan bahwa pendapatan negara akan ditargetkan 3.005 triliun, di mana penerimaan pajak di 2.189,3 triliun rupiah. Bea dan cukai menyumbangkan 301,6 dan PNBP di 513,6 sebagai target untuk tahun 2025 ini. Realisasi hingga akhir Februari untuk pendapatan negara adalah 316,9 triliun rupiah. Baik, sebelum ke Pak Haikal, Pak Joshua, tadi disampaikan Menteri Keuangan bahwa penerimaan pajak 10,5% dari target. Apakah ini sudah sesuai target dengan apa disampaikan Menkeu tadi? Ya, kalau kita bicara sampai dengan bulan Februari, ya tentunya masih belum cukup optimal ya. Karena kan kalau kita prorate sampai dengan Februari, mestinya mendekati 20%-an ya. Karena kalau kita pakai target misalkan sampai dengan Maret, ya mudah-mudahan bisa sampai 25% ya. Itu idealnya ya. Tapi karena tadi kita juga perlu melihat bahwa tadi ada seperti yang juga disampaikan oleh Pak Haikal, bahwa pemerintah pun juga sudah berkomunikasi dengan DPR bahwa ada proses ataupun ada implementasi dari Cortex yang mungkin masih belum cukup sempurna di awal tahun ini, sehingga tentunya tentunya masih ada penerimaan yang masih belum sempurna ataupun masih belum optimal. Tapi kita harapkan ke depannya ya, biasanya dengan pertumbuhan ekonomi yang harapannya pun juga semakin meningkat ke depannya, ini pun biasanya akan juga mengangkat juga penerimaan perpajakan ke depannya. Jadi saya tetap melihat bahwa potensi untuk optimalisasi perpajakan pun juga akan bisa meningkat lagi hingga akhir tahun ini. Baik, Pak Haikal, Menteri Keuangan menyampaikan penerimaan pajak 10,5% dari target, dan tentu saja kita berharap ini bisa dimaksimalkan ya Pak Haikal. Nah, dari sisi target ini Pak, bagaimana caranya pemerintah untuk bisa mengejar ketertinggalannya ini? Apakah dari DPR ada masukan Pak? Kalau menurut saya sih memang yang pertama kita harus pastikan sistem Cortex-nya berjalan dengan baik. Itu kita minta kantor DJP benar-benar memantau terus, memastikan bahwa sistem yang telah dibangun ini bisa performanya berjalan sesuai yang diharapkan. Lalu tapi kekhawatirannya juga mungkin nggak perlu berlebihan juga, karena penerimaan pajak itu juga ada pola-polanya. Ada di bulan-bulan tertentu menjelang akhir tahun misalnya, itu biasanya penerimaan pajaknya kan ada bulan-bulan setoran pajak gitu kan. Di bulan Maret, April gitu biasanya agak tinggi, nanti menjelang akhir tahun juga lebih tinggi gitu kan. Jadi memang di awal-awal tahun ini biasanya itu agak nyelup malah.
Nah, kebetulan pas dengan adanya sistem baru, ya ini belum sempurna, makanya kita juga berharap ini segera diperbaiki. Kita sudah berikan kesempatan dan kita juga sudah dapat komitmen dari kantor pajak bahwa kalau ada masyarakat yang merasa terganggu dengan sistem Cortex atau bukan terganggu lah, misalnya ada yang masalah dengan sistem Cortex, nanti tidak akan dikenakan denda pajak. Karena kita kepengen ini bisa semulus mungkin lah penerapannya dan menghasilkan pajak yang kita inginkan, mengurangi masalah buat masyarakat, meningkatkan penerimaan buat negara. Nah ini kan kita juga tahu bahwa situasi ekonomi sedang sulit, kita ingin ekonomi bertumbuh. Nah kalau kita ingin ekonomi bertumbuh kan bukan dengan kita jerat perekonomian dengan aneka ragam pajak yang sulit, tapi justru malah yang semakin mudah, semakin seamless. Kalau bisa kan paling enak itu orang nggak berasa dipajakin, tapi menerima negara makin tinggi. Nah itu yang pola-pola itu yang harus kita tingkatkan. Memang ini agak dengan adanya gejolak ekonomi seluruh dunia, negara kita ini kan berbasis komoditi. Itu sudah benar yang dilakukan oleh presiden kita melakukan hilirisasi supaya kita bisa semakin ke value added goods yang dampak ke fluktuasi harganya semakin diminimalisir. Kalau kita udah bicara end product ini kan harganya relatif lebih stabil menghadapi situasi fluktuasi daripada harga komoditi. Nah itu nanti juga akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih stabil. Tapi saya rasa ini sebetulnya masih belum terlalu mengkhawatirkan, mudah-mudahan karena kita juga tahu bahwa penerapan Cortex-nya ini memang belum sempurna. Kita juga senantiasa memantau dengan DJP dan tentunya kita juga, kan saya dengar juga di belakangan ini ada juga malah kalau dulu orang itu takut dengan kantor pajak, sekarang kantor pajaknya malah yang takut sama WP karena WP-nya pada marah-marah gitu kan. Nah tapi kan kita itu menjadi sebagai kritik yang membangun, kita juga berharap masyarakat nggak ada yang terganggu oleh sistem ini dan kan seperti yang diminta oleh Pak Presiden, semua ini harus ketemu Lebaran dengan berbahagia gitu. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Baik, Pak Joshua, APBN defisit juga kami mendengar bisa karena ada tax evasion atau penghindaran pajak. Nah, dari data Anda ini Pak Joshua, karena kurangnya kepatuhan atau kebijakan pajak yang tidak optimal, Pak? Ya, saya pikir memang kalau kita bicara tax evasion ini pun juga tidak lepas juga dengan potensi yang masih cukup besar ya. Kalau kita bicara, dan ini juga sudah sempat disinggung juga oleh Ibu Menteri Keuangan dan juga Presiden ya terkait dengan underground economy. Jadi kalau kita lihat banyak sektor-sektor ekonomi di Indonesia yang belum tergarap ya, dan kalau kita lihat juga penindakan ataupun penindakan ataupun pengoptimalan pajak itu kan sudah semakin lebih ketat ya saat ini ya, misalkan terkait dengan sawit ya, kemarin kalau saya tidak salah itu pun juga sudah ada satgasnya juga ya yang ditunjuk oleh Presiden, dan ada BPKP juga di dalamnya gitu. Jadi saya pikir penindakan untuk adanya tax evasion itu diharapkan akan semakin berkurang, dan artinya kedepannya wajib pajak pun juga akan semakin compliance-nya bisa lebih tinggi lagi ke depannya, dan yang perlu ditunjukkan oleh pemerintah adalah spending ataupun belanja pemerintah ke depannya dan juga saat ini memang ditujukan untuk spending yang ditujukan juga oleh rakyat ya. Artinya kalau kita lihat terkait dengan MBG, terkait dengan program prioritas untuk program perumahan ya 3 juta rumah, itu kan semuanya memang langsung ke masyarakat ya, ke rakyat gitu ya. Jadi artinya dengan artinya belanja pemerintah itu udah langsung turun ke masyarakat, artinya ini pun juga diharapkan bisa meningkatkan tadi dari sisi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi tadi adalah bagaimana memformalkan informality di ekonomi kita ya. Itu permasalahan yang masih krusial ataupun masih klasik ya. Artinya banyak aspek-aspek ekonomi di negara kita ini yang belum terjamah pajak gitu ya. Artinya ya misalkan kita bicara just tip ya, banyak yang kita kalau kita bicara just tip banyak yang
just tip di luar negeri gitu, tapi ya tidak dipajaki gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi artinya hal-hal sepele seperti itu yang mungkin kita harus lebih aware lagi, artinya karena itu kan potensi pajak kita di dalam negeri sebenarnya ya, artinya kalau awareness pajaknya juga semakin meningkat, dan artinya kalau wajib pajak masyarakat melihat bahwa pemerintah dalam hal ini belanjanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk membangun perekonomian, tentunya dengan kesadaran pun juga para masyarakat dan juga wajib pajak pun juga akan dengan kerelaan ya, dengan suka hati untuk melaporkan pajaknya ataupun dengan membayar pajaknya dengan harapan bahwa kedepannya rasio perpajakan yang ditargetkan oleh pemerintah pun juga diharapkan akan bisa tercapai ya dalam jangka menengah panjang. Baik. Demikian. Pak Joshua, Pak Hekal, kita kembali akan lihat informasi berikut ini. Bicara soal efisiensi anggaran, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan efisiensi dilakukan untuk mendorong program-program prioritas. Terlebih lagi efisiensi juga mampu membuat penguatan kinerja APBN. Belanja dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dikeluarkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Inpres nomor 1 berarti ini ya inpres pertama yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden kita di tahun anggaran ini. Sangat penting kemudian kita melakukan efisiensi anggaran untuk efisiensi pemerintahan. Kita lakukan efisiensi di pemerintahan kita melalui efisiensi di anggaran, sehingga anggaran nanti dapat betul-betul digunakan untuk belanja yang prioritas. Artinya 99 bagian anggaran kementerian lembaga kita lakukan penyisiran. Dan bukan hanya untuk APBN, kalau KL itu di APBN, tapi juga dilakukan untuk APBD melalui pencadangan transfer ke daerah dan juga efisiensi APBD untuk kegiatan prioritas nasional. Baik, kembali saya ke Pak Hekal. Ini Pak Hekal, ketika muncul berita seperti ini yang ramai dicari informasi oleh publik adalah beberapa data-data yang terlihat di media sosial dan juga media-media informasi ya Pak ya. Salah satu nih Pak yang menarik disampaikan oleh seorang ekonom bahwa munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa. Jika pemerintah tidak bersiap dengan langkah yang akurat maka bisa saja membengkak 800 triliun rupiah. Nah, apakah kekhawatiran ini perlu sampai segitunya kita reformasi fiskal Pak untuk dilakukan, Pak Hekal? Kalau menurut saya sebetulnya reformasi fiskal itu kan yang dilakukan ini sebenarnya bagian daripada tergantung. Kalau yang efisiensi mau dibilang reformasi fiskal sudah sebagian dilakukan gitu kan. Kalau menurut saya tahapan ini sudah mulai dilakukan dari saat Pak Prabowo sudah ditentukan sebagai presiden terpilih. Karena kan Ibu Sri Mulyani pun sudah menyampaikan, dan malah Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada total penghematan waktu itu 750 triliun. Yang 300-nya itu sudah dilakukan pada saat pembentukan APBN 2026. Nah, 306 triliunnya atau 308 triliunnya malah dilakukan di awal pemerintahan beliau. Walaupun yang 300-nya lagi itu kan sebetulnya adalah keuntungan BUMN gitu kan. Tapi kan artinya itu adalah semua bagian daripada reformasi APBN yang dari dulu kalau kita di Gerindra sudah cita-citakan. Salah satu kan beliau menyampaikan bahwa ini kita ada kebocoran. Kebocoran itu kan dua. Satu dari sisi penerimaan, satu lagi dari sisi pengeluaran. Nah kalau dari sisi pengeluaran itu kan dari barang-barang yang jelas ada di APBN. Dan waktu itu kan makanya diminta melakukan penyisiran. Penyisiran itu kan juga munculnya kalau kita masih ingat di akhir tahun kemarin itu ada sedikit polemik terkait dengan PPN. Nah, hasil daripada penghematan, hasil daripada tidak naiknya PPN, naiknya hanya untuk barang-barang yang kena PPN BM, adalah wah ini berarti ada penerimaan negara yang akan kurang sekitar 70 sekian triliun gitu kan. Nah tentunya kan kalau begitu ya coba kita lihat apa sih yang emang boros di pembelanjaan kita ini. Nah waktu diperiksa malah borosnya agak banyak sekali gitu kan. Yang ini sebetulnya bisa dikerahkan untuk program-program yang lebih bermanfaat. Nah
Terus kan belakangan juga sempat ramai itu, bahkan sampai ada demo-demonya karena menurut saya itu ada informasi-informasi yang cenderung misleading, dianggapnya ada penurunan daripada pelayanan, ada penurunan daripada, malah waktu itu ada mungkin beasiswa yang tidak akan terbayar dan seterusnya. Itu kan semuanya false information, gitu kan, bahwa tidak ada hak masyarakat yang dikurangi. Sebetulnya yang dikurangi adalah, mohon maaf nih, tapi kenikmatan-kenikmatan yang biasa dirasakan oleh penyelenggara negara. Gitu kan. Nah, itu mau dialihkan kepada yang meningkatkan hal-hal yang sebetulnya dinikmatin oleh masyarakat, seperti swasembada pangan, swasembada energi, MBG, dan seterusnya, itu pembangunan sekolah, pengecekan kesehatan, itu yang mau ditingkatkan. Karena itu yang kita harapkan agak dipercepat pengucurannya. Kita lihat juga ada beberapa, kayak MBG itu kan, makan bergizi gratis. Kita harapkan penyerapannya bisa dipercepat. Begitu dia dipercepat, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Joshua, itu kan banyak sekali bagian daripada ekonomi kita yang masih informal. Nah, makanya kita lagi mikir, kita ini kan sebetulnya daripada bikin susah rakyat, kita yang harus lebih pintar. Bagaimana kita bisa pungut-pungut pajak-pajak yang lebih bagus kita ambilnya di hulu aja. Jadi apalagi kalau ini keluarnya dari government spending, sebenarnya pada saat kita keluarin aja bisa kita potong langsung di depan, gitu kan. Apalagi kalau misalnya program seperti program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah, kan itu semua bisa kita lakukan di depan. Atau pelaku-pelakunya kita langsung tahu, kita bisa terdaftarkan, jadi kita bisa masukkan mereka ke dalam formal economy. Nanti dari kesejahteraan yang mereka dapat dari berpartisipasi dalam program-program pemerintah atau kesejahteraan masyarakat yang insya Allah bisa ditingkatkan dari adanya program-program ini, kita bisa langsung masukkan mereka ke dalam formal economy. Jadi kalau menurut saya, satu, reformasi APBN memang harus kita lakukan. Itu efisiensikan supaya kita bisa menggunakannya ini benar-benar. Kalau dari dulu kan ceritanya spend better, ini baru benar-benar dipaksa untuk merealisasikan spend betternya itu, gitu kan. Nah, lalu memang itu upaya-upaya untuk kita memformalkan ekonomi, tapi menurut saya karena ini lagi situasi ekonominya memang lagi kurang bagus, jangan kita yang bebanin rakyat, lebih bagus kita yang lebih pintar cari cara yang efektif, tapi nggak terlalu sakit lah untuk narik. Yang penting tadi kita garis bawahi, Pak Haikal, jangan membebani rakyat gitu ya Pak ya. Baik, terakhir mungkin saya ke Pak Joshua. Apakah berlebihan Pak Joshua jika ada kekhawatiran resiko defisit yang lebih besar ke depan Pak Joshua? Saya pikir itu berlebihan lah, karena kalau kita lihat di tahun lalu sendiri pada saat pertengahan tahun ya, ini kalau saya tidak salah itu juga kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara waktu itu pertumbuhannya masih negatif ya, growth-nya di tahun lalu. Tapi akhirnya waktu itu saya ingat sekali defisit APBN 2024 itu di outlook-nya itu diperlebar ya, dari 2,2% terhadap PDB diperlebar hingga 2,7% terhadap PDB. Namun pada kenyataannya realisasinya kembali lagi ke settingan awal ataupun target awal 2,2% terhadap PDB. Artinya dalam hal dalam kondisi kedepannya itu memang pemerintah pun juga tetap akan bisa melakukan tadi ya pengaturan dalam hal ini, dalam hal spendingnya akan bisa dihemat, ataupun tadi dalam hal penerimaannya pun juga ada kondisi ataupun sektor-sektor yang akan bisa didorong ataupun bisa digenjot gitu ya, sehingga harapannya tadi kalau defisitnya ini sampai dengan perkiraannya sampai dengan di atas 3% terhadap PDB asumsinya, itu saya pikir terlalu berlebihan ya, dan karena komitmen pemerintah pun juga karena situasi global kan tentunya tidak mudah saat ini ya, melihat kondisi pergerakan pasar saat ini cukup volatile gitu. Tentunya artinya bagaimana menjaga confidence level dari para investor dengan menjaga tadi defisit fiskalnya tetap di dalam fiscal rule-nya tetap di 3% terhadap PDB, sehingga itu akan bisa memastikan stabilitas dari pasar keuangan kita, stabilitas dari perekonomian kita, dan juga dari sisi fiskal kita. Baik, sayang waktu kita terbatas, Pak Joshua, Pak Haikal, terima kasih banyak Pak sudah berbagi bersama kami, memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat malam Pak. Assalamualaikum.